Saudara Jagong Santri, Aula Media Televisi masih bersama Mas Saiful Amin, Ketua LPBI PWNU Jawa Timur. Mas Amin, tadi kita sempat ngomong soal peran LPBI dan turun langsung ke lokasi bencana. Di sejumlah tempat, apa ada kaitan dengan pesantren misalkan, atau bersentuhan langsung dengan pesantren? Ya, ya kita malah memang mengutamakannya di situ. Jadi setiap kali kita turun, kita bantu, paling tidak yang kita utamakan adalah pesantren, terutama pesantren-pesantren yang ada di naungan NU. Itu setiap kali kita turun, gimana caranya, baik itu NU yang setempat maupun kita akan fokus awal itu adalah di pesantrennya, termasuk di Lombok, terus di Palu itu ada pesantren-pesantren sampai, dan alhamdulillah kalau yang di Palu itu ada cerita aneh, Pak. Iya, gimana? Jadi waktu di situ itu posisi pondok yang ada di atas, dan alhamdulillah posisi pengasuhnya ternyata orang asli Lamongan, pondoknya. Ya, jadi rata-rata memang yang menyebarkan Islam di sana rata-rata memang orang-orang migrasi yang dari Jawa rata-rata. Jadi di sana itu ternyata ada pondok Upat yang ada di atas itu, di bawah itu ada likuifaksi, dan ada santri yang ada di sana melihat dengan kepala mata sendiri bahwa posisi ada warga yang sudah hitungannya sudah ditelan oleh bumi. Ditelan oleh bumi, tapi si santri itu lihat, loh, Bapak ini kok ditelan. Nggak lama dengan kasus itu, hanya beberapa menit, dia kayak dimuntahkan lagi, Pak. Timbul lagi. Langsung dimuntahkan, kayak dari orang terbang. Iya. Dan alhamdulillah sampai sekarang hidup orangnya. Yang kemarin sempat ketemu kita waktu saya sudah hitungannya sudah mati, tapi nggak tahu kok itu yang melihat langsung adalah santri dari pondok yang ada di Palu itu. Betul. Jadi cerita-cerita kayak gitu, cerita mistis, cerita memang ada. Termasuk makam yang membawa awal Islam ke Palu. Itu padahal ada di 100 atau 200 meter dari laut. Hitungannya itu bisa mecah. Makam itu. Di makam itu tidak terkena air sedikit pun dari radius 50 meter ke kanan, 50 meter ke kiri. Dan nggak taunya bahwa yang di depannya itu juga warga. Dengan sombongnya dia, aku lo nggak kena apa-apa. Saya nggak kena apa-apa. Saya nggak tahu kalau di depannya itu makamnya Mbah Karoma. Bahwa posisi di situ itu ternyata Mbah Karoma itu adalah makam pembawa Islam waktu sebelum kemerdekaan. Pertama kali sebelum Syekh Al-Jufri ke sana, bahwa itu memang pada waktu tahun 1800-an kalau nggak salah itu ada Mbah Karoma itu yang ke sana untuk khusus membawa Islam, ajaran Islam. Syekh Al-Jufri itu Habib Al-Jufri, pendiri Al-Khairat. Al-Khairat pada waktu itu. Jadi sebelumnya Syekh Al-Jufri ke sana itu sudah ada namanya Mbah Karoma itu yang ke sana. Makamnya enggak 100 atau 50 meter kanan dan 100 meter. Tapi belakangnya sejauh sekitar 100 meter itu kena. Jadi posisinya langsung dilingkari. Dan sekarang jadi cagar budaya. Ya sebelumnya sih jadi cagar budaya yang ada di Palu itu. Berarti kalau di Jawa menjadi tujuan ziarah wisata. Betul, tapi kalau di sana ternyata ziarah ke makam, ziarah ke ini kurang begitu dominan. Iya, nggak sama dengan di Jawa ya. Nggak sama dengan yang ada di Jawa. Tapi dengan perlindungan atau dianggap sebagai cagar budaya, bagian dari
apa ini menyelamatkan situs-situs bersejarah dalam pengembangan Islam di Jadi Palu, tetap ya. kita utamakan yang ke pondok, ke pondok-pondok itu tetap kita utamakan. Termasuk yang di mana di Lombok kemarin kita setiap pondok kita bantu, walaupun hanya sekitar 100 juta. Ada yang 50 juta, ada yang 100 juta, ada yang 200 juta. Melihat kondisi pondoknya, padahal di sana pondok banyak juga kan? Sangat banyak kalau yang, karena Lombok ini dikenal sebagai pulau 1000 masjid ya, kan gitu. ya. Tapi dengan kondisi kayak kemarin tidak ada orang yang suka sholat di dalam masjid pada waktu itu. Khawatir tiba-tiba ada bencana. Terjadi gempa karena gempa terus-terusan. Gempanya terus-terusan. Ya, kita beralih ke masa ini, masa di mana kita masih mengalami hari-hari pandemi COVID-19. Apa yang dilakukan LPBI? Ya, karena ini posisi adalah bencana nasional menurut Presiden, bahwa kita mau tidak mau harus tetap bergerak. Ternyata apa yang bisa kami lakukan, terutama yaitu minimal untuk pencegahan. Jadi kita akan fokus tetap sesuai dengan tupoksi kita bahwa LPBI itu berada di tempat pencegahannya untuk mengurangi resiko bencananya. Jadi kemarin mulai awal kita sudah ikut gabung juga, walaupun belum di NU belum terbentuk pun pada waktu itu kita langsung punya inisiasi bahwa kita harus melakukan penyemprotan disinfektan. Awal itu kita langsung kita telepon dari Lazis karena dana semuanya dari Lazis. Posisi semua bantuan-bantuan kan kalau dana tetap masuknya ke Lazis. Jadi kita anukan bahwa Lazis, kita koordinasi dengan Lazis untuk membeli alat semprot dan isinya. Dan yang kita anukan adalah disinfektan itu. Kita dari PWNU, dari kantor PWNU, terus pondok-pondok kita utamakan lebih dulu, terutama kemarin yang langsung saya ingat bahwa setelah PWNU kita semprot, kita langsung bergeser ke pondoknya Yai Miftahul Ahyar, di mana posisi selaku Rois Am, tapi belum ada yang menyentuh, tapi kita harus segera antisipasi terlebih dahulu. Kita semprot semuanya, dan alhamdulillah tanggapan Yai Miftahul Ahyar juga merasa senang. Setelah itu baru kita bergerak ke sekolah-sekolah dan pondok yang ada di sekitar PWNU, di mana masjid dan musola, terus sekolah-sekolah yang ada baik di taman, di ini, karena cabang-cabang masih merasa bingung, teman-teman yang ada di daerah juga merasa bingung apa yang akan dilakukan. Teman-teman LPBI apa yang akan dilakukan, karena kita juga merasa bahwa ini bencana tapi bentuknya belum pernah kita simulasikan atau kita rencanakan sama sekali, karena posisinya ini bentuk kesehatan, apa bencana kalau model gunung meletus atau gempa bumi sudah kita biasa diskusikan, tapi kalau kayak gini belum. Akhirnya saya memberikan respon kepada teman-teman, ayo kita semua cabang, kami mohon untuk penyemprotan disinfektan. Apa isinya saja kita juga langsung koordinasi dengan para dokter, para ahlinya, yang gampang dan murah. Kita ambil gampang dan murah dan ada itu, akhirnya kita tidak dapat bentuk klorin bahasanya. Kita semprot untuk disinfektan itu, kita koordinasi dengan Dr. Edi Suyanto, Dr. Dayat yang ada di LKNU. Kita koordinasi terus. Untuk penyemprotan isinya saja kita nggak tahu, tapi akhirnya kita koordinasi dengan LK dan tim kesehatan yang ada di NU. Saya sebarkan kepada teman-teman cabang untuk segera melakukan penyemprotan secara massal. Di mana utamakan pondok pesantren milik pengurus cabang setempat kan gitu. Jadi usahakan minimal PCNU harus sudah tersemprot kan gitu. Jadi
Itu yang awal kita anukan, kita gerakkan kepada teman-teman supaya gerak. Setelah itu baru melangkah ke sekolah dan masjid-masjid yang ada di cabang itu. Ya, ini di LPBI juga ada pembagian atau pemberian secara gratis jamu ya. Ini bagaimana ini? Oh, jadi kemarin memang ada donatur dari Siantar Top. Dia menawarkan bahwa posisinya kira-kira kalau kita bantu dalam bentuk jamu gimana? Saya coba lihat, saya coba karena terus terang saya memang biasa dengan bahan ramuan tradisional itu yang ada di Jagalan Surabaya itu. Saya memang konsumtif di situ, konsumsinya di situ. Jadi saya lihat ternyata memang betul posisinya ini adalah jamu pneumonia, yang posisinya adalah sangat akut, posisi akut, pneumonia akut. Kita pelajari terus, ternyata ya dari Siantar Top terus memberi, sudah Mas Amin tidak perlu biaya, saya yang beli, sampean yang masak, sebarkan kepada yang mau minum. Karena terus terang posisi minumnya juga 4 jadi 1, 3 jadi 1 itu 4 takaran jadi 1 takaran. Itu agak lama dan ribet kan gitu. Tapi teman-teman awalnya cuman masih saya yang merespon, dan kita coba uji coba di Tulungagung. Dan alhamdulillah di sana awal langsung terima dengan lapang dada. Sudah Mas Amin, ayo kita anukan, namanya kita usaha, dan ini posisi juga pandemi semacam kayak gini, belum ada obat sampai sekarang. Ya kita namanya usaha, ikhtiar, tetap kita lakukan. Ternyata itu sebagai penguatan imun ya? Kalau penguatan imun bukan ya? Tapi posisinya pengobatan dalam bentuk pengobatan pneumonia. Jadi ada ininya khusus paru. Memang kan kita kalau di Jagalan itu kita ada dokternya tersendiri, namanya Shinsei kalau Cinanya itu. Tapi setelah kita lihat ternyata barang tradisional itu ada di Indonesia semua. Bahan-bahannya itu ada di Indonesia semua, dan ya mungkin karena ilmunya orang Cina juga pinter, posisi semua jenis tanaman-tanaman itu memang ada manfaatnya sesuai dengan yang difirmankan Allah bahwa semuanya bermanfaat sebenarnya kan gitu. Ini dalam tahap pencarian, oke lah kita lanjutkan, dan alhamdulillah ya sampai saat ini sekian berapa ratus bungkus ya sudah saya. Malah kemarin kita bantu untuk pondok pesantren itu di Blok Agung itu 1.500 bungkus, Pak. Untuk santri yang kemarin sempat rame bahwa diisolasi seluruh pondok itu terpapar. Pondok pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Tapi semuanya sehat ya akhirnya ya? Alhamdulillah sekarang sudah lepas, sudah kembali aktivitas kembali, tapi informasinya memang masih menutup diri kepada wali santri untuk menjaga ini protokol kesehatannya. Jadi sampai saat ini kayaknya wali santri belum bisa ketemu dengan santrinya, karena kita anukan menurut yang ada di sana bahwa ini isolasinya ditambahin aja daripada nanti lebih nyebar kepada yang lain. Itu untuk antisipasi saja, dan alhamdulillah 100% saya kemarin ke sana lagi sudah sehat dan normal kembali. Tapi karantinanya selesai ya? Karantina selesai. Jadi santri yang sudah dikarantina itu sudah gabung dengan asrama-asrama yang sudah ada.
yang sebelumnya memang asramanya di situ, akhirnya ya tetap malah sekarang mulai memperketat protokol kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker. Jadi semua santri sekarang pakai masker dan cuci tangan diwajibkan sudah. Gitu, karena tiap asrama sudah disiapkan. Mungkin perlu juga ya pencegahannya di situ. Ya, kehati-hatian. Kehati-hatian. Oke, Mas Amin. Ini perlu diminum lagi nih, Mas Amin. Jadi kita santai-santai dulu dan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Saudara, tunggu sesaat lagi. Kami mengucapkan terima kasih pada Pak Mahros, owner Batik Ronggomukti Krasan Probolinggo. Ternyata nyaman ini kiriman untuk kita pakai pada saat ini. Terima kasih Pak atas supportnya pada acara Jagong Santri, sajian utama Aula Media Televisi saat ini. Dan terima kasih sekali lagi karena Pak Mahros juga mengembangkan ekonomi kreatif di kalangan warga Nahdliyin. Sekali lagi mudah-mudahan sukses untuk Batik Ronggomukti Krasan Probolinggo. Saudara, masih bersama Jagong Santri, sajian utama Aula Media Televisi. Saat ini kita masih bersama Mas Saiful Amin, Ketua LBBI NU Jawa Timur. Mas Amin, tadi disebutkan kepedulian dari LBBI yang kemudian menyampaikan bantuan ke pondok pesantren yang kena COVID ya, yang terkonfirmasi COVID-19. Kamu ke rumah sakit gimana? Kita terus terang untuk NU, ya, karena ini sudah posisinya bencana ya, bukan pra atau pasca. Ini masih bencana posisinya. Jadi kalau bencana ini adalah semua unsur, semua lembaga itu harus jadi satu untuk bergerak dengan bendera NU-nya. Ya. Nah, untuk rumah sakit itu kan ada di bawah naungan lembaga kesehatan. Lembaga kesehatan itu menaungi ada beberapa, kalau di Jawa Timur itu ada sekitar 25 rumah sakit NU. Rumah sakit NU. Masih ada lagi yang di rumah bersalin atau klinik-klinik yang milik NU kan gitu. Baik itu MWC, PC, banyak ya. Jadi selama ini kita untuk rumah sakit sudah membantu dalam bentuk APD. Ada yang masker, ada face shield. Kemarin kita bantu, ya hasil bantuan itu adalah semua yang masuk ke Lazis, akhirnya kita yang mendistribusikan bersama teman-teman Lazis. Jadi dari Lazis kita sebar untuk rumah sakit, karena selain yang positif, kalau yang positif kita bantu untuk sembakonya. Tapi kalau yang kesehatan kita bantu dalam bentuk APD dan masker dan face shield-nya. Karena kita nggak mungkin lah membantu dalam bentuk gajinya dokter kan gitu. Mungkin ya kecuali kepada warga-warga yang ada di sekitar yang terpapar, baik itu yang sudah positif ataupun yang sekitarnya yang sudah pernah kemarin lockdown itu, kita kirim sembako, paket sembako. Kita kirim paket sembako sehingga warga itu bukan kekurangan
atau mati karena COVID, malah ada yang beranggapan bahwa akan mati karena kelaparan, karena sudah toko sudah tutup, ini sudah tutup, semuanya tutup. Itu akhirnya kita memberi bantuan dalam bentuk sembako. Ya. Tempo hari Pak Doni Monardo dari Satgas Nasional Penanggulangan COVID-19 ke PWNU bersama Menteri Menko Muhadjir Effendi Ada pesan-pesan khusus saat itu, Mas Amin? Dari beliau. Oh, iya, jadi kita diharapkan karena terus terang dalam mensosialisasikan, dalam memberi penjelasan kepada masyarakat, tidak mungkin hanya sekedar pemerintah, tapi diminta sebagai selaku tokoh agama yang ada di NU itu untuk ikut berperan juga, memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa bahayanya atau kondisinya COVID itu semacam kayak gini. Jadi juga kemarin bagaimana cara mencegah dan bentuk-bentuk lainnya, kemarin sempat diminta kepada Pak Doni, sampai untuk NU kemarin kan sempat dikasih masker kain 200.000 masker. Sudah didistribusikan kepada cabang-cabang langsung oleh PWNU, termasuk juga APD itu ada 10.000 langsung didistribusikan langsung juga kepada rumah sakit yang bernaung di bawah NU, termasuk klinik-kliniknya. Plus pesantren-pesantren yang kemarin juga sempat aktif, yang kemarin aktif itu kita kasih waktu awal-awal masuk, santri masuk kan, ya siapa yang tahu dia terkena COVID atau tidak. Jadi waktu pendaftaran maupun waktu santri balik ke pondok, semuanya kita lengkapi APD. Itu yang bagian petugas yang bagian depan itu memang sangat rawan kan gitu. Betul. Jadi memang posisi bantuan-bantuan itu langsung didistribusikan, dan Pak Doni juga merasa bahwa ternyata NU itu sekarang memberikan bantuan tidak minta kepada pemerintah, karena terus terang waktu itu NU minta bantuan kepada masyarakat dan kembali lagi kepada masyarakat kan gitu. Memang tidak selama ini nominal proposal nominal yang sesuai untuk pandemi ini, kita untuk di NU Jawa Timur belum mempergunakan, sehingga dianggap ada yang beranggapan bahwa NU tidak gerak. Ternyata setelah kita presentasikan kepada Pak Doni dan Pak Muhadjir, itu mencengang karena ternyata kumpulan yang terkumpul dana yang ada di Lazis, baik itu di wilayah maupun di cabang, itu hampir 90 miliar. 90 miliar. 90 miliar itu, dan ya memang pada waktu itu dapat langsung beli, langsung sebar itu, baik yang terkumpul di wilayah maupun di cabang. Di cabang pun semacam itu. Kita nggak minta setoran kepada cabang, tapi cabang langsung mengelola sendiri dan hanya sekedar laporan saja. Terus terang pada waktu itu memang dalam kondisi saat ini semuanya serba bingung, dan kalau tidak segera diserahkan amanah itu nantinya gimana? Itu yang dijaga oleh teman-teman baik itu dari LPBI maupun dari Lazis kan gitu. Sehingga percepatan itu ternyata setelah ditotal itu hampir 90 M ya. Ya. Yang menarik dari pernyataan Pak Profesor Muhadjir Effendi adalah NU sebagai kekuatan civil society, kekuatan masyarakat madani yang tidak hanya kritis terhadap pemerintah tetapi juga peduli terhadap penderitaan masyarakat. Ini menurut saya menarik dari pengakuan Pak Muhadjir Effendi ya. Mas Amin, ini Aula kan juga kerjasama dengan LPBI ya. Kebetulan disupport Yayasan Enesis ya. Betul. Sejauh ini, meskipun kita juga sama-sama tahu, sama bisa ceritakan ini perjalanannya. Iya. Jadi kemarin juga sempat disampaikan Pak Yai Marzuki kepada Pak Doni bahwa sebenarnya di NU itu jangankan masalah
pengobatan ataupun masalah ini. Kita juga ada pencegahan. Pencegahannya dalam bentuk apa? Ternyata langsung dibawakan contoh oleh Yai Marzuki, yaitu dalam bentuk anestesis. Apa yang dari anestesis itu? Plosa. Ya. Fungsinya juga langsung dijelaskan oleh Yai Marzuki. Teman-teman dari BPBD maupun dari BNPB merasa tercengang, loh kok ada semacam itu, padahal betul-betul itu kita dapat bantuan, dan untuk para kiai dan pengasuh juga kepada pengurus NU kita berikan secara cuma-cuma, tapi ternyata di Jakarta tidak tahu apa itu produk apa. Ternyata Plosa itu kan juga ada ini, karena pakai masker itu terlalu lama juga agak pengap. Kita merasakan sendiri bagaimana kalau itu terjadi di tim kesehatan, di bagian dokter maupun di perawat-perawat yang selama ini menangani di rumah sakit, di mana dia semuanya itu pakainya selama 8 jam pakai masker. Itu pun karena sumuk dan sesek. Pakai APD iya, pakai masker iya, sehingga kita punya produk itu, dapat bantuan Plosa, kita berikan, dan ternyata sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat, di mana semua dokter dan perawat itu merasakan bedanya dikasih Plosa atau tidak masker itu. Sampai terus terang mungkin dari Plosa juga merasa terbantu. Pasar yang ada di Jawa Timur juga meningkat kan gitu, karena kita membelinya satu tapi dia belinya malah 3 karena untuk keluarganya kan gitu. Sejauh ini berapa pondok pesantren dan institusi yang sudah diadakan kerjasama dengan Enesis dan Aula bersama LPBI? Untuk pondok saat ini yang rencana dan yang sudah itu sekitar 30 pondok pesantren. Sekitar 30 pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Termasuk juga kepada rumah sakit NU yang ada di Jawa Timur. Tapi memang kalau hal kayak gitu, apa yang cukup, apa yang ada ya kita berikan. Tapi kalau merasa kurang, ya mohon maaf, tidak bisa menyampaikan kepada semuanya secara rata kan gitu. Karena memang keterbatasan kita diberi sekian, ya kita kasihkan sekian. Jadi apapun yang kita terima ya kita langsung sampaikan kepada pondok-pondok terutama, dan kepada rumah sakit yang ada di bawah naungan NU. Nah, yang terakhir yang pengen saya tanyakan soal pemantauan aktivitas di LPBI di cabang bagaimana? Meskipun secara hierarkis tidak ada hubungan ya, tetapi hubungan koordinasi itu kan ada ya? Ya, jadi hubungan kita dengan teman-teman cabang yang ada di Jawa Timur, termasuk juga hubungan kita kepada pusat, yang mana hanya garis koordinasi. Bukan garis konstruktif ya. Bukan konstruktif ya. Posisinya kita nggak bisa memberikan instruksi kepada cabang ataupun minta instruksi dari pusat. Kita hanya sekedar menghimbau atau kita menanyakan gimana kegiatan-kegiatan yang ada di cabang. Tidak harus menyalahkan dan tidak harus tidak menyalahkan atau tidak memberikan bantuan, tapi kita hanya sekedar menyarankan, coba hubungi ini. Kita hanya memberikan jalan-jalan, dan kalaupun itu ada bantuan yang ada di LPBI Jawa Timur, kita memilihnya juga agak repot. Posisinya untuk memberikan secara cuma-cuma, tapi kalau kita tetap memberinya kepada NU, PCNU-nya. Perkara PCNU nanti didelegasikan kepada PCLPBI, silahkan. Jadi karena tidak ada bentuk garis instruktifnya macam itu. Kita membantu langsung ke pondok, dikawal dengan teman-teman PC, bisa, pernah kan gitu. Walaupun langsung ke pondok tanpa PC juga kayak gitu. Itu pun
hanya sekedar koordinasi bahwa kita akan datang ke sini membantu pondok ini, tolong kalau bisa hadir. Karena apa, bentuknya bukan bentuk konstruktif ya, instruktif, tapi koordinasi saja. Saya ingin tahu terakhir ini, karena ini bentuknya penanggulangan bencana dan perubahan musim. Isu global, adanya global warming, sejauh ini yang dipahami teman-teman bagaimana? Ya. Jadi memang kalau dulu posisi iklim itu kan ada bulan dan ada tiap musimnya itu 4 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Ya. Posisinya mulai bulan Maret sampai bulan September itu pasti kemarau. Kan gitu. Tapi sekarang itu tidak bisa gitu ya. Dinilai dari bulan mulai bulan Mei sampai September itu kemarau, nggak ada yang memastikan. Sekarang sudah kacau balau sudah posisinya, karena dari yang atas juga posisi musim itu juga sekarang tidak bisa diprediksi. Ya. Buktinya sekarang musim kemarau, tapi ternyata ada sebagian yang sudah hujan. Ya. Ada lagi yang sekarang musim hujan, tapi ada sebagian di sana panas. Lama tidak hujan. Nah, kemarin dalam masa pandemi kayak gini ini, ya harapan kami teman-teman LPBI yang ada di Jawa Timur juga masih sering koordinatif. Kayak di Mojokerto dan Nganjuk, kemarin sudah minta tolong bantu daerah kami yang kekeringan. Karena hampir tiap tahun memang kami sering ke lokasi yang di sana itu, di mana kalau kita buat sumur 1000 meter pun kedalamannya belum tentu keluar air. Itu yang akhirnya, karena sering kali di mana Mojokerto itu di atasnya Konjorowesi itu ada satu kampung, kalau ketiga, anehnya itu pohon-pohon hijau semua, tapi air itu tidak bisa naik ke atas, tidak ada sumbernya. Sumber itu tidak ada sumbernya, karena posisi juga hitungannya di atas gunung penanggungan. Terus itu pendistribusian air gimana? Per tangki, Pak. Kita ngirimnya per tangki, jadi dari bawah kita kirim tangki terus. Suruh pindah nggak mau warganya kan. Ya karena namanya juga tanah kelahiran. Tanah kelahiran. Okay. Yang bikin aneh juga, pohon-pohon itu hijau kayak banyak air, bukan coklat atau kekeringan, tidak, tapi hijau. Tapi sumbernya yang kita beberapa kali teman-teman yang ada di Mojokerto itu sempat membuat sumur, tapi tidak bisa, sampai aliran dari mana yang dari sumber yang terdekat ternyata posisinya di atasnya sumber. Itu yang mungkin agak kesulitan. Oke. Ini pesan-pesan kepada masyarakat dari LPBI bagaimana? Ya, terus terang kami dari LPBI Jawa Timur juga merasa nggak ada apa-apanya, dan sebenarnya sih kami di LPBI juga masih tahap belajar, Pak. Masih dalam jangka 5 tahun ini lembaga yang baru dan harus fokus untuk kebencanaan, di mana ternyata posisi saat ini tidak selesai bencananya. Kalau dianggap nggak mampu, ya sudah amanah dari NU, para kiai sudah mempercayakan kepada saya, tapi tetap kami lakukan, dan kami mohon kerjasamanya kepada masyarakat juga, bisa membantu bagaimana kelancaran, bagaimana ini, apalagi kemarin ada titik di mana peneliti itu bahwa di pantai selatan dihitung, karena memang dalam setahun ini ada sekitar puluhan kali terjadi gempa di pesisir selatan. Kemungkinan besarnya juga lempengan-lempengan yang ada di Laut Selatan itu agak bergeser, dan sampai kemarin muncul penelitian bahwa
akan terjadi tsunami. Itu akan terjadi tsunami ya. Ketinggian sekitar 5 meter. 5 meter. Karena ada pergeseran-pergeseran lempengan bumi itu. Tapi semoga apa yang diteliti dan apa yang dinilai oleh peneliti itu tidak terjadi. Karena terus terang kami merasa bahwa sekitar pantai selatan itu rata-rata warga NU. Itu, tapi Allahu a'lam semua. Ya, Mas Amin, ini terakhir saya ingin mengingatkan ya. Dulu LPBI juga ada Gus Muhdar bin Soleh Qasim, bin Kiai Soleh Qasim. Saya ingin tahu kesannya itu terhadap beliau. Jadi kalau dulu memang LPBI itu dipegang oleh Gus Muhdar. Ya. Jadi awal terbentuk di Jawa Timur itu LPBI SER namanya, langsung digabung sama LPBI SER. LPBI SER NU Jawa Timur itu dipegang langsung oleh Gus Muhdar. Dari 2015, 2013, sampai 2016 kemarin beliau meninggal. Kalau sebelumnya sih saya enak, bagian lapangan itu Gus Muhdar, saya bagian poskonya, bagian penjaga gawangnya, betul. Saya bagian penjaga gawang dulu. Jadi yang bagian lapangan, yang ke mana, yang ke lokasi bencana, yang ini, itu Gus Muhdar dan teman-teman dari LPBI itu yang turun. Khusus saya sama Gus Muhdar itu dialokasikan karena posisi bendahara pada waktu dialokasikan di posko. Gimana caranya mengelola dan mendapatkan dana sebanyak mungkin gitu di posko yang ada di PWNU, sehingga apapun yang kekurangan yang ada di lapangan bisa kita handle. Jadi bagi tugas posisinya saya yang bagian manajemen, ternyata Gus Muhdar yang di lapangan. Nah, yang di lapangan ini ternyata di tahun 2016 akhir meninggal. Itu yang akhirnya saya kelabakan, tidak punya ya, timnya berkurang, tim bagian lapangan saya harus turun ke lapangan juga, sampai pernah pada waktu Gunung Agung rencana meletus di Bali ya, yang di Bali di tahun 2017 itu, awal-awal saya ditunjuk oleh Kiai untuk jadi ketua di LPBI. Ternyata nggak lama dari itu ada informasi bahwa Gunung Agung akan meletus. Setelah saya baca, Gunung Agung itu ternyata meletusnya sangat dahsyat. Sangat dahsyat sampai sehari saya tidak makan, tidak minum, mikir bagaimana warga NU yang ada di Jawa Timur, di mana saya baru duduk, baru pegangan gitu. Sampai bingung, merasa bingung. Tanya sini gimana caranya, langkahnya gimana kalau memang betul-betul sampai terjadi letusan yang sangat dahsyat. Karena informasi dari BMKG juga letusannya sangat dahsyat lagi, melebihi dari tahun 63 kemarin. Padahal setelah saya baca 63 itu letusannya saja sampai di Surabaya kan gitu, abunya itu sampai di Surabaya. Itu yang akhirnya saya harus mencari informasi dan alhamdulillah malam itu baru dapat informasi bahwa ternyata gunung yang ada di di Sumatera Utara, Gunung Sinabung itu meletus. Kalau Sinabung meletus, Mas Amin, nggak mungkin Agung akan meletus sedahsyat itu. Paling meletusnya ya meletus biasa karena yang sudah utama sudah keluar. Jadi karena magma jadi satu, nggak mungkin itu langsung semuanya meletusnya dahsyat. Kecuali kalau Sinabung. Dan alhamdulillah pada waktu itu bisa makan dan tenang. Kalau Sinabung meletus. Karena Sinabung meletus. Iya. Mas Amin, terima kasih banyak ya dialog kita dan informasi yang disampaikan pada kami. Dan mudah-mudahan proyek dan kepeduliannya, mohon maaf, ini bukan proyek dalam pengertian anggaran, tetapi proyek dalam pengertian khidmah untuk masyarakat sebagai bagian dari NU untuk melayani umat.
Saya mengucapkan terima kasih dan kita akan bertemu di acara kesempatan yang berbeda. Saudara, kita sudahi dan kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Tadi bersama Mas Saiful Amin, Ketua LPBI PWNU Jawa Timur, dan kita akan berjumpa kembali di topik dan pembahasan yang sama. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.